Ini kisah nyata ini. Terus kenapa jenengan ingin rokok itu halal? Itu yang saya kaget tuh jawaban ini. Loh saya ini kan kiai Gus. Hiburan saya kan nggak mungkin seperti anak-anak lihat dangdutan, saweran. Saya ini kan kiai, kan nggak pantas. Hiburannya saya hanya rokokan. Kok masih diharamkan MUI maunya apa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah, syukur alhamdulillah kita bertemu lagi di channel ini. Pada kesempatan yang berbahagia ini, mari sejenak kita luangkan waktu kita untuk bersama-sama menyimak tausiah yang sangat luar biasa dari guru kita. Tentunya banyak sekali ilmu, hikmah, dan manfaat yang bisa kita jadikan pelajaran dalam kehidupan kita sehari-hari. Penasaran siapa beliau? Mari kita simak bersama. Selamat mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada Gus Baha yang saya hormati, tadi Gus Baha mengatakan orang baik itu belum tentu orang yang belum pernah melakukan kesalahan. Yang pertama itu mohon penjelasannya. Dan yang kedua tadi Gus Baha juga mengatakan sesuatu yang tidak wajib jangan diwajibkan. Tapi pada saat-saat ini ada yang sesuatu yang makruh kok malah diharamke. Contohnya orang yang tidak suka merokok, yang benci sekali sama rokok, rokok kuwi haram. Nah gitu misalnya. Ya ini mohon penjelasannya, maaf ya. Ya. Cukup sekian dari saya. Saya Uswatun Hasanah dari Magelang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Satu lagi tadi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eila, saya dari Hubungan Internasional Universitas Islam Indonesia. Tadi mengutip sedikit dari Gus Baha bahwa sudut pandang itu penting. Terus saya sedikit ada pertanyaan, bagaimana sih sudut pandang Nabi Muhammad terhadap perempuan yang tidak menutup aurat sesuai dengan syariat Islam? Karena banyak laki-laki menyalahkan perempuan karena tidak memakai pakaian sesuai syariat Islam. Ketika melihat itu mereka timbul syahwat. Kenapa tidak dibalik saja? Kenapa tidak mereka yang menjaga pandangan ketika ada perempuan yang tidak memakai pakaian sesuai syariat Islam? Karena memang di sisi lain perempuan itu memang harus menutup pakaian, menutup aurat dengan pakaian yang sesuai dengan syariat Islam gitu. Bagaimana juga syariat dari Al-Quran tentang pakaian ini? Cukup ya? Bagaimana pandangan Nabi Muhammad terkait dua pandangan bertolak belakang ini? Ini yang dari ibu-ibu, Bu. Yang pertama ini Gus. Komentar lagi terhadap sesuatu yang tidak wajib jangan diwajibkan. Termasuk tadi jangan mengharamkan yang rokok contohnya tuh. Kemudian terakhirnya sudut pandang Rasulullah terhadap yang tidak menutup aurat. Enggak gitu nanti. Kenapa nyalain perempuan? Di dua perspektif tadi Gus, dua sudut pandang. Ke Rasulullah kira-kira yang mana Gus kira-kira? Begini. Jadi saya pernah cerita, mungkin di sini mungkin pernah cerita. Saya itu punya tamu, kebetulan teman-temannya bapak. Dua orang sudah sepuh. Pas rame-ramenya MUI dulu fatwa rokok itu haram itu. Dua kiai ini sepuh dan saya cium tangan karena sepuh. Gus, saya ini mau tanya, kalau Anda jawab haram tak lawan, kalau jawab halal saya setuju. Karena temannya bapak, dia cerita, saya ini kiai kampung Gus, hiburan saya itu kalau habis isya agak pulang, rokok-rokokan di masjid sama kelompok kiai-kiai yang nganggur itu. Ya sambil rokokan. Karena kalau pulangnya terlalu awal tuh ngadepi istri yang belum jinak katanya. Karena kalau sudah jam 11, 12 kan sudah islami katanya. Ini kisah nyata ini. Terus kenapa jenengan ingin rokok itu halal? Itu yang saya kaget tuh jawaban ini. Loh saya ini kan kiai Gus.
Hiburan saya kan nggak mungkin seperti anak-anak lihat dangdutan, saweran. Saya ini kan kiai, kan nggak pantas. Hiburannya saya hanya rokokan. Kok masih diharamkan MUI, maunya apa? Jadi dia itu, saya ini kiai. Kalau nggak kiai kan enak, bisa lihat dangdutan, saweran, lihat biskop. Saya ini kan kiai, kan nggak pantas. Jadi hiburan saya hanya rokokan sambil nyesali nasib. Masa iya haram gitu? Gempon bah, untuk jenengan halal. Woyuf. Jadi memang apa ya, sudut agama itu makro itu nggak jelas haramnya, tapi juga Anda jangan bilang halal karena kadang ya sampai ganggu kesehatan misalnya. Tapi juga kan bilang haram karena takutnya tadi ada orang-orang tertentu yang untuk melawan nafsunya, melawan mungkin dia agak hiper, itu dengan melupakan dirinya dengan cara seperti itu. Makanya di Ihya itu ada bab suatu saat akhir zaman itu ibadah terbaik itu tidur. Kenapa? Karena tidur itu tarkul haram. Karena kalau tidur itu berarti orang itu tidak melakukan haram sama sekali. Tapi kan bisa digugat juga tidur itu artinya meninggalkan kewajiban. Nah itu sudut pandang ini pertanyaan ke Mbak tadi. Jadi Nabi itu memang unik. Kalau perempuan membuka aurat, itu yang disalahkan sebetulnya tidak hanya perempuannya. Lelaki yang terprovokasi birahi yang haram, perempuannya juga haram. Tapi di situ seninya beragama. Jadi ada Umar itu, sahabat Umar pernah ditanya, kalau Anda ditakdir tidak punya syahwat, sama punya syahwat suka mana? Ya suka punya syahwat tapi tidak maksiat. Kenapa? Kalau saya tidak punya syahwat, misalnya Allah tidak akan bilang gini, ini loh Umar, nggak pernah zina sama batu, sama pohon, sama jembatan. Artinya itu nggak prestasi. Tidak zina sama sesuatu yang nggak disyahwati itu tidak prestasi. Ya normal namanya tidak zina sama pohon, sama jembatan, sama gunung. Yang hebat kan kita tidak zina sama orang yang mungkin kita seneng. Jadi berkahnya syahwat itu, Pak ini berkah yang ngempet itu jadi wali lah kira-kira gitu. Jadi memang seninya Allah itu liyabluwakum ya di situ ini. Jadi diuji itu karena kita punya syahwat, punya apa, tapi enggak melakukan. Kayak gini, Anda enggak suka uang, enggak prestasi, enggak korupsi. Itu yang prestasi suka tapi tetap enggak korupsi. Anda wataknya itu enggak lelaki banget. Mungkin agak lelaki. Ketika tersinggung sama orang enggak tersinggung. Itu dulu kata Imam Syafi'i, itu khimar. Orang nggak bisa tersinggung itu khimar, maksudnya nggak punya kepekaan. Masya Allah, sangat luar biasa tausiah yang sudah disampaikan oleh guru kita. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah, tetaplah di channel ini karena kajian ini belum selesai. Dan masih banyak lagi hal-hal menarik yang akan kita dengarkan bersama dari guru kita. Tetaplah di channel ini dan mari kita lanjutkan kembali. Selamat mendengarkan. Tapi kita harus tersinggung, karena kita dihujat harus tersinggung. Tapi karena kita Islami, tidak kita wujudkan dalam perilaku misalnya mukul atau nabok atau membunuh. Jadi ketika Allah ngendikan zina linnas syahwat minan nisa itu, Allah ingin mengapresiasi betapa hebatnya manusia soleh. Mereka punya syahwat, punya keinginan, tapi semua itu ditinggalkan karena saya. Makanya terakhir ijazah saya ini ada 7 orang yang spesial. Yang nanti dinaungi Allah, yaumala dhilla illa dhilluh. Yang pertama itu Imam Adil, semacam-macam. Yang ketujuh ini enggak boleh diuji cobakan. Yang ketujuh ini haram diuji cobakan. Lelaki yang diajak perempuan cantik, terus dia menolak. Hanya karena bilang, ini akhafullah, saya takut Allah. Enggak usah diuji karena ini rawan enggak lulus. Tapi itu didiskusikan sama Nabi itu betapa hebatnya orang apa? Soleh. Biar yang diuji itu hanya Nabi Yusuf. Kalau Anda kayaknya tidak lulus. Zulaikha itu cantik, setengah baya menarik. Ngajak Nabi Yusuf pas tuannya di kantor. Karena tuannya ini pegawai negeri. Nah, tapi yang diajak itu Zulaikha, bukan dosen UI. Jadi artinya gini, berkahnya kita punya syahwat, suka uang, suka.
Ya, harta tahta wanita. Berkahnya itu malah kita menjadi orang hebat. Kok bisa Pak Rektor nggak korupsi padahal punya kesempatan? Kok bisa tidak mencabang kemana-mana karena diawasi kali itu? Tidak karena sholat kali itu, nggak. Saya yakin nggak karena sholat itu. Nggak. Untuk husnudon sholat itu butuh dalil. Karena takut Allah. Takut istri atau takut Allah? Dua-duanya. Kalau takut Allah dan istri malah syirik. No. Jadi Allah itu unik, ngelola manusia itu unik. Makanya ketika Nabi itu tersinggung, ya marah. Kata sahabat, ihmar rawaju. Marah, kelihatan marah. Nabi pernah ditanya, Muhammad kalau engkau Rasul itu boyo yang keren nih. Bisa menghidupkan orang mati kayak Isa, punya tongkat sakti kayak Musa. Nabi itu ihmar rawaju, mau tersinggung, mau marah. Terus akhirnya Nabi Muhammad itu ingat, lakot udhiya Musa bi aktsara min dzalik fasobar. Musa itu pernah tersakiti oleh seperti ini dan Musa itu sabar. Padahal Musa itu kelasmen nabinya di bawah saya. Musa saya bisa sabar apalagi saya. Jadi Nabi Musa juga pernah digugat. Musa kamu itu bilang utusannya Allah. Coba Allah itu pertontonan ke kita, arinabu ajarotan. Kemudian nanti Allah tak tanya, apa betul Anda ngutus Musa? Jadi Nabi dulu itu ya repot. Tapi ya tadi memang itu ujian. Ya jadi di antara kebaikan agama ini kita dikasih syahwat, dikasih suka uang, suka tahta. Tapi kita bisa lulus. Tapi gak usah dicoba, gak usah dicoba. Karena kalau dicoba itu riskan. Jadi yang nomor 7 tadi itu warojulun da'adu imro'atun da'atu mansibin wa jamalin faqala inni akhafwa. Lelaki yang diajak perempuan cantik, diajak tuh. Diajak perempuan cantik, Nabi bilang itu cantik. Kalau gak cantik kan akeh tunggale lah gitu kan. Tapi tetap bilang faqala inni akhafwa. Ya saya kira demikian cukup ini. Alhamdulillahirrabbilalamin, demikianlah kajian penuh ilmu, hikmah, dan manfaat yang sudah kita dengarkan bersama dari guru kita. Semoga tausiah yang beliau sampaikan kepada kita semua menjadi ilmu yang bermanfaat dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan semoga kita bisa istiqomah dalam mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, terima kasih banyak sudah menyimak kajian ini sampai selesai. Doa dan harapan saya semoga sahabat semua selalu diberikan kesehatan, dimudahkan segala urusannya dan dilancarkan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat saya bagikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai bertemu lagi di kajian berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kita mendengarkan bersama tausiah yang sangat luar biasa dari guru kita, sekarang mari kita lanjutkan aktivitas kita masing-masing. Semoga tausiah yang beliau sampaikan kepada kita semua bisa bermanfaat dan bisa kita amalkan dengan istiqomah. Selamat beraktivitas buat sahabat semua dan sukses selalu. Sampai bertemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.